Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Saudaraku sekalian. Hari ini saya ajak panjenengan semua menyimak pidato Presiden Prabowo Subianto, yang bikin kita mikir, wah ini bukan pidato biasa. Ini panggilan untuk bangkit sebagai bangsa. Presiden Prabowo menyampaikan dengan lantang. Kalau kamu lihat kesulitan, jangan lari. Budaya yang memiliki nilai-nilai patriotisme yang baik, ya. Jangan takut mengakui kekurangan, jangan takut mengakui kelemahan. Hadapi kesulitan, hadapi tantangan, hadapi rintangan. Jangan gentar. Saya mendengar seorang yang hebat pernah beri ceramah. Kalau melihat kesulitan, if you see a difficulty, if you see a problem, do not run away from the problem. Do not run away from the difficulty. Run towards the difficulty. Run towards the problem and solve the problem. Itu yang kita harapkan. Itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan. Jangan pernah takut mengakui kelemahan. Kita mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan. Hadapi. Kalau kamu lihat masalah, jangan kabur. Lari ke arah masalah, dan selesaikan. Weleh. Kalimat ini, saudara-saudaraku, bukan hanya cocok buat Kadet Unhan. Tapi cocok juga buat kita semua yang sering ngeluh. Gak kuat ekonomi, gak bisa bersaing, negara lain kok maju banget ya? Loh, pertanyaannya, kita mau hadapi tantangan, apa terus ngeluh? Presiden juga bilang, pendidikan itu kunci. Mau jadi bangsa maju? Kuasai sains, teknologi. Kerja saya yang pertama. Jadi begitu saya jadi Menteri Pertahanan, yang saya datangi pertama adalah Universitas Pertahanan. Karena saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu. Jangan takut akui kekurangan, karena dari sanalah kita bisa bertumbuh. La'ah. Ini cocok dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talabul, ilmi faridatun, ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Bukan buat gengsi, tapi untuk mengabdi. Dan momen yang bikin saya terenyuh. Presiden Prabowo menyebut dengan hormat pendiri Unhan, Presiden ke-6, Pak SBY. Saudara-saudara sekalian, saya juga di sini menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pendiri universitas ini, Presiden kita ke-6, Pak SBY, yang memiliki visi yang jauh ke depan. Tindakan beliau sebagai Presiden antara lain adalah memikirkan kader-kader bangsa untuk masa depan. Dan karena itulah, saya kira kita bersyukur dan kita berbangga bahwa hari ini peresmian ini dihadiri oleh beliau
yang merintis dan mendirikan lembaga ini. Terima kasih Pak SBY, kehadiran Bapak. Kisah mereka berdua lucu dan menyentuh. Pak SBY lulus 3 tahun, Prabowo tambah 1 tahun. Tapi dua-duanya jadi presiden. Subhanallah. Saya kira bangsa dan negara sudah tahu kisah saya sama Pak SBY. Ada yang ketawa. Saya dan Pak SBY mempunyai sejarah khusus. Kisah bahwa kita pernah satu angkatan waktu masuk Taruna. Keluarnya beliau tahun 73 karena alma mater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya ditambah pendidikan 1 tahun. Karena mungkin demikian hebatnya lembaga pendidikan kita. Mereka bisa lihat kader-kader ini sudah matang, silakan. Ini harus dipoles lagi sedikit. Tapi dua-duanya jadi presiden Republik Indonesia itu. Tapi para kadet siswa yang harus kalian contoh Pak SBY ya. Jangan macam-macam kalian. Allah tidak menilai siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap berjuang sampai akhir. Pesan untuk generasi muda, jangan hanya jadi penonton sejarah. Jadilah penulis sejarah. Karena, kata Presiden, Unhan bukan hanya melahirkan tentara, tapi pemimpin untuk Indonesia. Mau jadi pemimpin? Jangan cuma hafal teori. Hadapi tantangan, lari ke arah masalah, selesaikan dengan iman, ilmu, dan akhlak mulia. Saudara, singkat kata, pendidikan adalah demikian penting dan saya berharap bahwa Unhan ini menciptakan kader-kader tidak hanya untuk pertahanan, tapi untuk bangsa. Ini yang saya tangkap dari negara-negara besar. Waktu saya berkunjung ke Amerika Serikat, saya berkunjung ke West Point, United States Military Academy. Tujuan dari United States Military Academy adalah menciptakan pemimpin-pemimpin untuk the United States of America. Bukan untuk tentara, untuk United States. Jadi untuk bangsa. Itu yang kita harapkan Unhan dan semua lembaga pendidikan nanti berkarya, berbakti untuk negara dan bangsa di bidang manapun. Khususnya kita di zaman kita sekarang adalah sains dan teknologi harus kita kuasai. Di dunia modern ini hanya dengan sains dan teknologi kita bisa menghilangkan kemiskinan. Kita bisa menjadi negara maju, negara modern. Saya kira itu pimpinan Unhan saya minta bekerja, berbakti dengan sebaik-baiknya. Ciptakan budaya baru, budaya yang memiliki nilai-nilai patriotisme yang baik. Ya. Jangan takut mengakui kekurangan. Jangan takut mengakui kelemahan. Hadapi kesulitan, hadapi tantangan, hadapi rintangan. Jangan gentar. Saya mendengar seorang yang hebat pernah beri ceramah. Kalau melihat kesulitan, if you see a difficulty, if you see a problem, do not run away from the problem. Do not run away from the difficulty. Run towards the difficulty. Run towards the problem and solve the problem. Itu yang kita harapkan.
Itu ciri dari pemimpin yang baik. Jangan pernah takut dengan kesulitan. Jangan pernah takut mengakui kelemahan. Kita mengakui kelemahan berarti kita akan mengatasi kelemahan. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you very much, distinguished guests. I apologize. You are under the sun so long. I'm trying to cut my speech as short as possible. But that's why I have to stand here with you. Since you are not wearing dark glasses, I took off my dark glasses also. Saya kira itu, saudara-saudara. Terima kasih semuanya sekali lagi. Dan kita turut bangga. Yang penting adalah dirawat dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Ciptakan suasana yang benar dan suasana yang baik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Terima kasih tokoh-tokoh. Apa itu Profesor Jim Lee ya? Minta maaf Pak, saya tidak sapa Bapak. Dan banyak tokoh-tokoh bangsa lainnya yang hadir juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Nama budaya Rahayu Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Acara Merdeka. 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 Terima kasih. Saudaraku, semoga pesan ini menginspirasi kita semua. Dari kampus Bhinneka Tunggal Ika, menuju Indonesia Raya yang sejati. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gus Afik. Karena kita di sini, bukan hanya untuk tahu, tapi untuk bertumbuh dan membawa perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pernyataan peresmian oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada yang terhormat Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih.